Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Fi kitab Arba'in An-Nawawi, Al-Hadisul Hadi Asyara, hadis yang ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yaribuka, rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadis hasan sahih. Hadis yang ke-11 ini menjelaskan, disampaikan oleh Al-Imam Hasan, cucu baginda Rasul. Di tahun kedua menikahlah Siti Fatimah dengan Sayyiduna Ali. Di tahun kedua daripada Hijriyah. Kemudian beberapa tahun setelah itu, anak pertama lahir Sayyiduna Hasan, kalau tidak salah tahun keempat Hijriyah. Sayyiduna Hasan sempat di dalam asuhan baginda Rasul, diasuh oleh Nabi kita, digendong oleh Nabi kita. Bahkan sholat Nabi kita kadang Sayyiduna Hasan naik ke pundak Nabi kita. Cucu yang banyak mendapatkan kasih sayang oleh baginda Rasul. Dan Sayyiduna Hasan ini cucu yang paling mirip wajahnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajahnya itu sangat mirip sekali dengan Nabi kita. Nah, setahun setelah lahir Sayyidina Hasan, lahirlah Sayyidina Husain. Nah, dari sinilah di malam pernikahan itu Nabi kita mendoakan putrinya Sayyidah Fatimah, ya Allah, berikan daripada pernikahan ini keluarga yang bagus, yang baik, thayyib, yang banyak. Ingat, dua Nabi kita mendoakan keluarga yang bagus, yang soleh, yang solehah, keturunan yang baik, dan keturunan yang banyak. Keturunan yang banyak ini menunjukkan bahwasanya zuriat daripada cucu Nabi Sayyiduna Hasan dan Husain pasti ada sampai hari kiamat, tidak terputus. Seperti mana sebagian ulama tafsir menafsirkan inna a'tayna kal kausar. Al kausar di antara tafsir ulama adalah zuriat yang banyak. Nabi kita diberikan keturunan zuriat yang banyak, atau kita kenal dengan ahlu baitin Nabi, keluarga Nabi. Di sini kita diperintahkan untuk mencintai mereka. Nabi kita bersabda, cintai Allah karena Allah memberikan nikmat kepada kalian. Nikmat kita ini diberikan begitu banyak, zahir, batin, Allah berikan nikmat. Cintai Allah sebab nikmat. Sebab nikmat, cintai Allah. Wajar, memang seperti itu, harus kita cinta sebab Allah memberi nikmat. Kita aja kalau diberi orang sedikit hadiah, sedikit makanan, sedikit uang, kita himungnya, bahagianya, ingat terus kebaikannya, senang dengan dia, cinta dengan dia. Apalagi Allah yang memberikan nikmat yang zahir dan yang batin. Dan cintai, kata Nabi kita, dan cintai aku karena aku dicintai oleh Allah. Perintah kedua, kita disuruh mencintai Rasulullah. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad Nabi yang Allah cintai.
Ya, paham? Allah cinta dengan Rasul. Kita ini hamba, ya harus cinta. Kada boleh kada cinta dengan Nabi Muhammad. Yang ketiga, cintai keluargaku, ahlu baitin nabiku, keturunanku. Dari siapa? Sayyiduna Hasan dan Husain. Ini yang ada sampai sekarang. Cintai keluargaku, kata Nabi kita. Ini perintah ketiga dalam hadis sahih. Sebab aku cinta dengan mereka. Ya, sebab Nabi kita cinta dengan keluarga Nabi kita. Jadi cinta dengan keluarga Nabi itu adalah perintah Rasulullah. Ya, bahkan dahulu Imam Syafi'i mewajibkan kita sholat membaca sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Dulu madhab qadim, madhab lawas, wajib sholat itu di tahiyat akhir Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bila kada membaca wa ali, kada sah tahiyatnya atau sholatnya. Nah sekarang dirubah, cukup membaca sholawat saja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sunnah membaca sholawat ya dengan ali Muhammad ketika tahiyat akhir itu atau tahiyat awal, itu hukumnya sunnah. Yang wajib sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Sayyiduna Hasan, ini cucu pertama Nabi kita dari Sayyidah Fatimah. Kalau kada salah lahir di tahun keempat Hijriah, tahun keempat Nabi hijrah sampai di Madinah. Tahun kedua menikah Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Tahun keempat lahir Sayyiduna Hasan. Sayyiduna Hasan pernah mendengar hadis. Nah, berarti kalau tahun keempat, Nabi wafat tahun ke-11, sekitar 7 tahun sempat berjumpa dengan Rasul. Ya, anak yang 7 tahun ini mendengar hadis, cerdas Sayyidina Hasan ini. Ingat hadis Nabi. Nih, beliau meriwayatkan, saya menghafal, kata beliau, dari hadis Nabi Muhammad SAW, dak ma yaribuka. Nah, dak ma yaribuka. Jadi dikatakan dak ma yaribuka, tinggalkan apa yang membuat engkau ragu. Tinggalkan apa yang membuat engkau ragu. Masya Allah. Tinggalkan apa yang membuat engkau ragu. Perintah, tinggalkan. Sesuatu yang kita ragu, tinggalkan. Baik itu bagus, apalagi buruk. Ini perkara ini bagus, tapi kita ragu, hati kita ini kada nyaman, tinggalkan meskipun bagus. Baik itu halal, apalagi haram. Halal aja kalau kita ragu, tinggalkan. Nah, di sini perintah adalah perintah sunnah saja, bukan wajib. Keraguan itu ditinggalkan, terutama perkara yang bagus, yang halal. Ya. Kalau yang haram itu wajib kita tinggalkan. Ini perintah daripada sunnah. Kenapa? Yang ragu itu kalau kita tinggalkan, ini akan menjadikan kita berhati-hati di dalam bertindak. Contoh seperti kita ragu di bulan Ramadan, apakah azan atau belum? Bagus kalau ini bukan sesuatu yang apa gitu. Ini kita ragu. Ini bukan perbuatan maksiat, bukan. Menentukan waktu. Ini azan subuh kah belum kah?
Kita ragu, tinggalkan. Ada usah gin makan minum. Harus yakin belum azan makan. Sudah azan kada boleh. Ya. Jadi keraguan itu diperintahkan jangan digawi dahulu. Bila hati pina ngalih, pina berat, tinggalkan dulu. Nanti dulu sampai hati ini merasa nyaman. Ya, di sini ajaran Islam seperti itu mengajarkan. Meskipun sebenarnya keraguan itu kebanyakan masih ada waktu. Biasanya ragu itu masih ada waktu azan, waktu sahur. Biasanya kita itu ragu itu memang biasanya keraguan itu masih ada waktu sahur, cuman kita ragu, tinggalkan. Laku pina benarai sudah azan orang. Itu sifat seperti itu kita diperintahkan. Yang kedua contoh jual beli, ya. Kita melihat barang itu ada di rumahnya, kemudian barang itu di rumah kawannya, kendaraan misalnya. Kita ragu, ini ampuninya, ampun kawannya kah? Contoh aja banglah. Meskipun sebenarnya memang ampuninya, cuman hati ini masih bertanya-tanya. Bagusnya kayak nagin dulu, menukari laku pina lain ampuninya. Meskipun hari-harinya makai, cuman kadang ada juga orang makai gitu nah. Laku pina lain ampuninya. Nah, ragu kita kadusah gin dahulu. Contoh ketiga, orang yang fasik mengundang keselamatan. Fasik ini kita kada tahu hartanya itu halalkah, haramkah. Kita ragu, hati ini kada nyaman mendatangi itu, nambah takun-takun masih dihadiri orangnya, tetapi begawi di mana dapat duit kena. Ada pang hari-hari orang mana antri di rumah si dinto, entah nukar apa, tapi kada ketahuan barangnya tuh apa kayak itu nah, berjualan apa, ragu, ya. Nah, kada usah gini dihadiri. Hati ini kada nyaman, petakun-takun. Nah, ini beberapa contoh pian kias saja apakah hati ini bila kada nyaman, bagus ke perkaranya, kena dulu, tenang akan hati, nyaman akan hati. Apapun itu, menikah kan misalnya, hati ini kena kada nyaman. Ya, menikah ini masih ada keraguan, kena dulu, pikirkan dahulu. Makanya ada kan dikatakan al-ajalah minasyaitan. Tergesa-gesa itu termasuk bisikan syaitan. Langsung, ayo jadi sudah, ayo kita. Nah, ulun pengalaman nih langsung jadi nih dasar bujur rugi, pian. Dasar bujur kena tipu. Langsung percaya orang tuh pian, dasar bujur hati-hati zaman wah ini, apalagi bisnis yang misalnya kerjasama, apakah kita nggak ada tahu apa bentuk kerjaannya tuh apa. Ya ujarnya tanam saham aja bahasanya nih, pian simpan aja duit 1 juta 2 juta, karena setiap bulan ada tuh 100-200 ujungannya. Tapi kada jelas apa nang digawi ini. Hati ini bertakun-takun, tapi karena kita ini hendak cepat memikirkan ujung setiap bulan tuh dapat, nah lalu wani. Padahal agama sudah mengajarkan jangan dulu itihi bujur-bujur, ya. Bila engkau ragu masih bertakun-takun dalam hati, tinggalkan. Makanya karena dikatakan tadi al-ajalah minasyaitan, tergesa-gesa termasuk bisikan syaitan. Ada istilah kan dalam
Bubuhan tentara itu ragu-ragu baik kembali ya, bebulik bila ragu-ragu, ada usah tarusakan. Ya, itu ternyata dari hadis. Ragu-ragu lebih baik kembali. Makanya ada sholat istikharah diajarkan. Memilih, menetapkan hati, menyamankan hati. Yang mana yang harus kita lewati, yang kita ambil, yang kita pilih. Ada sholat istikharah. Ya, nah, di sini Islam itu sudah memesankan supaya tidak terjadi penyesalan. Bagus perkaranya, bagus secara zahir bagus, tapi jangan kita langsung mengambil tindakan sebelum kita hati merasa nyaman. Nah, di sini perlunya ada musyawarah, ya, ada musyawarah, ada sholat istikharah, itu penting. Petakun dulu lawan kuitan, petakun lawan dingsana, petakun lawan nang ahli, jangan asal-asal langsung. Ya, apapun itu, asal-asal. Kada boleh. Islam kada senang menggawi sesuatu meskipun baik zahirnya, tapi tanpa keyakinan yang kuat. Jangan. Dak mayari buka, tinggalkan apa yang kamu masih belum pas lagi di hati, tinggalkan. Nah, jadi banyak wayah ini orang itu menyesal di kemudian gara-gara terlalu cepat mengambil keputusan, terlalu cepat memilih, terlalu cepat ya menentukan tanpa musyawarah, tanpa bapada, tanpa konsultasi. Perlu itu, ya perlu. Begitulah kita di dunia ini diperintahkan. Karena otak kita ini kada sempurna, paham kita ini kada luas. Ada orang yang lebih tahu, yang lebih pengalaman. Nah, apalagi anak-anak kita, wah ini makanya kuitan harus parat lawan anak, pandiri anak itu. Jangan hanya kawin sorangan aja. Pandiri ya, padahi berikan masukan sesuai pengalaman pian. Masalah hukum agama kepada lawan guru, ya Pak Guru, napa nang bagusnya. Kepada masalah urusan agama supaya kita itu nyaman. Meskipun bagus lah, ya, meskipun bagus, cuman kalau masih ada kita itu ragu-ragu, takun-takun iya kah aku nih pas ya mengaji lawan sidin itu, mengaji tengah malam waktunya misalnya, kitabnya kada jelas, tauhid lain, fikih lain, tasawuf lain, ngalih dipahami. Takun naik dulu lawan guru kayak apa nih guru, nah ulun nih hendak pang menambah ilmu, cuman ulun nih kina merasa ragu. Nah kayak itu bagusnya. Dak mayari buka, kata Nabi kita, tinggalkan, nanti dulu, jangan digawi. Enak ya. Kenapa? Alasannya ya tadi, biar kada kena yang syubhat, bisa juga kena yang haram. Juga berdadas itu syaitan kebanyakan. Nah, juga kita meninggalkan musyawarah, kita meninggalkan istikharahan banyak gara-gara kita berdadas, terlalu cepat mengambil keputusan, ya. Dak mayari buka. Nah, jadi ini hadis dikatakan termasuk pondasi agama ini. Ini sebenarnya mengatur supaya kita itu bersifat hati-hati itu aja. Agama tuh hati-hati. Jangan langsung ayo jadi sudah, jangan. Lah, jadi jangan. Ya tadi ulun ada orang datang ke rumah menawarkan guru, ulun ini ahli di dalam apa, nyerpis mobil, mendekok mobil, dikesahakan model mendekok itu guru ay
tukar cat 1 juta aja modalnya, untung 5 juta, bagi 2 kita 2 juta seorang. Kita sebujur ya, entar bana pandirnya nih. Jadi orang Jawa Barat hanyar kenal lawan ulun. Nyata habis diampihi orang begawi kada tahu apa masalahnya, datang lawan ulun, ada kawan membawa curhat kasihan ulun, ditawarakan sidin kawan kita kerjasama, artinya ulun tenaga ahlinya pian modal dikesahakannya raja pander. Padahal kita ini kada pernah lah berbisnis tuh, kada pernah kerjasama dalam bermodal-modal tuh kada suah, karena sibuk mengajar aja, duit tuh tersimpan, nah itu tabung kayak itu aja kada suah. Tapi batakun lawan anu kada apa juga langsung mengambil iming-imingnya nih. Nah ulun gue banyak sudah pelangganan yang hendak mendeko lawan ulun, maantri sudah dipadahinya, ulun tinggal tempat aja lawan modal kita, nukar kompresor, nukar modal cat, berapa aja ulun modalnya, dipadahinya awalnya 4 juta dulu bahan-bahan, ulun siapakan 4 juta, mbah itu sampai habis modal 10 juta sudah. Ada yang masuk sebuting mobil gitu kan, dibaginya dulu awalnya 2 buting, dibaginya sekalinya kada tahu kabar lagi sudah. Sekalinya orang ini menipu ya, mobil itu dimasukakannya berataan memang rame, dimasukakannya mobil-mobil itu, nanti lawan pelanggan tuh minta DP karena tagawi ada tuh urusi mobil tuh tumpuk di rumah tuh orang sewakan juga. Nah, akhirnya kena kasus ya penipuan ya, tadi ya rugi aja kita, habis duit. Nah gara-gara ulun kada bapadah dulu lawan nang ahli tukang bengkel kayak apa nih, ada orang hanyar nih, ada orang luar Jawa bapadahnya ahli apa gitu kan. Nah ya memang orang pengalaman tuh ahli ya, cuman orang jiwa penipu itu kita kada tahu ya. Sembahyang kada juga sekalinya inyani, nah itu pangalihnya sudah. Ini pelajaran kita lah, jangan hakun kita berdadas mengambil apapun kita lihat itu baik, takuni dulu yang ahlinya ya. Nah setelah itu pelajaran bagi ulun, apapun kalau orang datang apa-apa menawarkan kerjasama apapun, kada pun lagi sudah langsung mengiyakan tuh ya. Nah ini padahal hadisnya ada, engkau ini belum paham lagi. Kalau engkau tanyakan hatimu, ini bujur kada nangka ini caranya, sistemnya gitu kan. Nah padahal baik, lahirnya tuh baik, matematikanya pas hitungannya, cuman ya tadi kita itu harus yakin supaya kada kena perkara-perkara yang menimbulkan penyesalan. Nah ini agama nih mengajarkan ya, dak mayari buka, tinggalkan sesuatu yang engkau ragu. Nah, engkau ragu. Ini sifat kehati-hatian, sifat kita itu diperintahkan hati-hati di dalam berbuat, hati-hati bertindak, hati-hati beribadah ya, hati-hati bermuamalah, hati-hati. Nah mudah-mudahan kita semuanya ya senantiasa Allah berikan taufik dan hidayah, amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi alimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih lana, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.